Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Top Math. Kali ini saya akan membahas materi vektor, kali titik dua vektor, dan sudut dua vektor. Ada 5 soal yang akan saya bahas. Soalnya seperti tampak pada layar. Soal nomor 1, tentukan nilai A titik B, ya, vektor A kali titik vektor B jika diketahui. Ya, langsung aja kita bahas soal yang A. Nah, A dot B itu definisinya adalah panjang A ya dikali dengan panjang B dikali dengan cos sudut antara vektor A dengan vektor B. Ya, itu. Nah, kita masukkan panjang A yaitu 8. Kita masukkan panjang B yaitu 6. Lalu cos 30 derajat. Nah, ini 48 cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Sehingga jadinya 24 akar 3 gitu ya. Oke, itu kasus yang A. Kita lihat kasus yang B. Ya, A dot B bila diketahui unsur-unsurnya seperti ini, maka caranya adalah A1 dikali B1 gitu ya. Nah, ini disebut A1, ini disebut dengan B1. Ditambah A2 kali B2. Nah, ini disebut dengan A2, ini disebut dengan B2. Ditambah dengan A3 kali B3. Nah, ini disebut A3, ini disebut B3. Nah, langsung kita masukkan berapa A1? A1-nya minus 2 kali B1. Nah, B1-nya adalah 4. Ditambah A2-nya adalah 1. Lalu B2-nya adalah 2. A3-nya adalah min 3. B3-nya adalah min 4. Nah, lalu kita kalikan seperti biasa. Ini jadi min 8, ini jadi 2, ini jadi 12. Gitu. Min 8 ditambah dengan 2 hasilnya min 6. Lalu ditambah dengan 12. Ini sama aja dengan 12 dikurang 6. Jadinya 6 adik-adik ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang 6. Jawabannya 6. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat, A tegak lurus dengan B. Apa artinya A tegak lurus dengan B? Nah, di sini saya kasih keterangan dulu sudut antara vektor A dengan vektor B ya adalah 60 derajat. Nah, sedangkan sudut antara vektor A dengan vektor B adalah A dengan C ya, bukan A dengan B. Ya, A dengan C berapa? 90 derajat. Mengapa 90 derajat? Karena dia tegak lurus. Gitu ya. Ya, diketahui panjang A, B, C ya. Oke, sekarang kita cek yang A. Oke, apa artinya A? Terus B tambah C. Nah, ini artinya A kali titik gitu ya. Vektor A kali titik dengan vektor B ditambah C. Nah, ini kita kali apa istilahnya kali pelangi ya. Orang-orang senang nyebutnya kali pelangi ya. Ini kali ini ya. Bentuknya mirip seperti pelangi. Jadi A dot B ditambah dengan A dot C gitu ya. Nah, A dot B itu rumusnya adalah panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan cos sudut antara vektor A
dan vektor B. Nah, ditambah dengan, nah kalau A tegak lurus dengan B pasti hasilnya 0 gitu ya. Kok bisa begitu Kak? Oke, yuk saya akan tunjukkan. Vektor A dikali dengan vektor C cos sudut antara A dengan C gitu. Oke, ayo kita masukkan. Panjang A berapa? 4, betul. Terus panjang B berapa? Panjang B3, benar. Lalu cos berapa? Cos sudut antara A dengan B, ini dia 60 derajat. Oke. Ditambah dengan panjang A adalah 4, panjang B adalah 3, lalu cos 90 derajat. Nah ini 12, cos 60 adalah setengah, ini 12. Oh ada yang keliru ya, ada yang keliru. Ini panjang C bukan 3 ya, tetapi 6 ya. Oke, ini 6 ini ya. Oke, berarti di sini berapa? 24 ya. Oke, yang ini 24. Ya, 24 lalu dikali dengan cos 90. Cos 90 itu 0 adik-adik ya. Nah, sehingga jadinya 6 ditambah 0 sama dengan 6 gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa ini 0 gitu ya. Nah, jadi cara enaknya apabila A tegak lurus C maka A dot C pasti hasilnya 0. Nah, gitu ya. Oke, saya kasih kotak di sini. Nah, ini ya. A dot C pasti hasilnya 0. Oke, adik-adik begitu untuk kasus yang A. Sekarang mari kita bahas kasus yang B. Nah, ini saya hapus dulu. Iya, oke. Yang A sudah tuntas. Oh, sorry. Kita hapus, 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 hapus. Iya, oke. Nah, ya. Nah, kalau yang B ini tentu lebih panjang ya. Oke, yuk kita cek bareng-bareng. Hmm. Oke, saya tulis di sini aja mungkin agak panjang ini ya. Jadi A ditambah B kali titik dengan A dikurangi B ya. Oke. Nah, ini kali ini A kali A berarti vektor A dikali dengan vektor A gitu ya. Terus ini kali ini berarti apa? Eh, vektor A, sorry, sorry. Ini positif kali negatif jadi negatif ya. Jadi ini negatif, vektor A kali titik dengan vektor B. Nah lalu yang ini B kali A ditambah vektor B dikali dengan vektor A. Terus ini kali ini. Ya, berapa? Minus B kali B gitu ya. Oke. Nah, ini bisa kita tulis A dot A dikurang A dot B. Nah, kalau B dot A sama aja dengan A dot B gitu. Dikurang dengan B dot B. Nah, gitu sehingga ini eh, apa? Nol ya. Nah, sehingga boleh kita tulis ini akan menjadi panjang A kali sorry, vektor A kali vektor A dikurang dengan vektor B kali vektor B. Nah, ayo sekarang kita bahas satu persatu yaitu yang pertama vektor A dikali dengan vektor A. Nah, sama dengan panjang A dikali dengan panjang A dikali dengan cos sudut antara A dengan A. Gitu ya. Oke. Nah, panjang A-nya berapa? Panjang A-nya adalah 4.
panjang A-nya adalah 4, lalu cos sudut antara A dengan A. 0 derajat. Nah, Dedek bayangkan ada vektor A misalnya seperti ini gitu ya, vektor A. Lalu ada vektor A yang lain gitu ya, dia yang berimpit ya. Nggak harus berimpit ya seperti ini ya. Nah, oke. Jadi sudutnya berapa? Sudutnya 0 ya. Kalau dia vektornya apa? Searah gitu ya. Searah itu sudutnya 0. Nah, sehingga jadinya berapa? 4 pangkat 2 dikali dengan cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Nah, sehingga jadinya 16 gitu ya. Nah, dengan cara yang serupa, B dot B ya pasti hasilnya adalah panjang B ya dikali dengan panjang B dikali dengan cos 0 gitu ya. Cos B dengan B. Nah, ini pasti jadinya apa? Panjang B pangkat 2 gitu ya. Oke. Ya karena cos 0-nya 1 ya. Ingat ya, cos 0 ini nilainya 1. Nah, panjang B-nya berapa? Panjang B-nya adalah 3. Nah, berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu ya. Nah, baru kita masuk ke sini nih ya. Mm-mm. Nah, jadi kesimpulannya adalah 16 lalu kita kurangi dengan 9 gitu ya. Maka A dot A dikurang dengan B dot B sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan berapa? 16 kurang 9 7 ya. Oke. Nah, jadi jawabannya 7 gitu Adik-adik. Nah, itu kasus yang kedua. Sekarang kita lihat kasus yang C. Oke, akan saya hapus. Ya, oke, ini kita hapus. Iya, oke. Mhm. Ya, untuk kasus yang C ini A tambah C pangkat 2 artinya A tambah C kali A ditambah C gitu ya. Nah, oke, ini kita kali pelangi seperti tadi ya. Nah, ini A dot A. Terus ini kali ini ditambah dengan A dot C ya. Terus ini kali ini C dot A ya. Lalu ini kali ini adalah eh, C dot C. Nah, ini sudah kita buktikan tadi bahwa A dot A itu sama aja dengan panjang A pangkat 2 gitu ya. Nah, A dot C, C dot A itu sama aja ya. Nilainya ini sama aja. Maka sama aja dengan 2 kali ini gitu ya. Ya, oke. Berarti ini sama saja dengan 2 A dot C. Nah, lalu ditambah dengan C dot C sudah kita buktikan tadi hasilnya adalah panjang C pangkat 2 gitu. Nah, maka kalau kita teruskan ini akan menjadi panjang A pangkat 2, kita masukkan panjang A-nya yaitu 4. Nah, berarti 4 pangkat 2 ditambah 2 kali. Nah, A dot C ini rumusnya apa? A dot C. Nah, rumusnya adalah panjang A dikali dengan panjang B dikali dengan cos sudut antara vektor A dengan vektor B. Gitu. Ditambah panjang C pangkat 2. Nah, tadi C-nya adalah 6. Ya, berarti hmm, apa jadinya ini panjang C pangkat 2 gitu ya. Oke. Oh, sorry. 6 pangkat 2 gitu ya. Oke, ini 6 pangkat 2. Sekarang sebentar dulu. Sepertinya saya ada yang keliru dia.
Ini A dot C ya. Oke, A dot C ini kok saya nulisnya A dot B ya. Berarti ada yang keliru nih ya. Oke, kita ulang dikit ya. Ini kita hapus. Nah, A dot C sudah kita hitung tadi ADD ya. Nah, A dot C kan sama aja dengan nol ya. Nah, lihat ya. A dot C itu sama dengan nol. C dot A itu sama ya. 2 kali nol ditambah panjang C pangkat 2. Ya, oke. Panjang C-nya adalah ini 6 ya. 6 pangkat 2. Oke, nah sehingga jadinya 16 ditambah nol ditambah 36. Nah, berarti 16 ditambah 36 hasilnya adalah 52. Nah, begini ya, Dede ya. Hasilnya 52. Oke, saya rasa sudah untuk nomor 2. Mari kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 3. Diketahui koordinat titik K sekian, L sekian, dan M sekian. Hitunglah KL dot LM. Nah, berarti kita cari dulu vektor KL dengan cara titik L dikurangi dengan titik K. Gitu ya. Oke. Titik L, nah kita tulis apa dalam bentuk kolom. Ya, ini L-nya ya. K, nah K-nya yang mana K-nya? Oke, ini K. Min 8 2. Oke, dan ini kita kurangi yaitu min 8, min 6 ditambah dengan 8. Terus min 2 min 2 gitu. Nah, sehingga jadinya berapa nih? Mhm. Jadinya 2 min 4 gitu ya. Oke, selanjutnya kita cari apa sekarang? LM ya. Oke, kita cari LM, vektor LM yaitu titik M dikurang dengan titik L. Nah, M kita masukkan yaitu yang ini min 4 1 ya dikurang L, L-nya yang ini ya min 6 min 2. Ya, ini sama dengan min 4. Nah, min 1 kali min 6. Berarti jadi plus 6. 1 kurang ya. Kurang, kurang ya. Min 1 kali min 2. Nah, jadi plus 2. Sehingga jadinya 2, 3. Gitu ya. Nah, sehingga KL, vektor KL kali vektor LM. Ini sama dengan, ya. Oke, yuk lihat perkaliannya ya. Ini ya, oke, saya tulis saja dulu, yaitu 2 min 4 kali dengan 2 3 gitu ya. Nah, hati-hati mengalihkannya. Jadi cara mengalihkannya gimana? 2 kali 2 gitu ya. Oke, 2 kali 2 ditambah min 4 dikali 3 ya. 4 kali 3. Nah, sehingga jadinya 4 kurang 12 sama dengan min 8. Nah, jadi hasilnya min 8. Adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini tentang sudut. Sudut dua vektor ya. Oke. Hmm. Hitung P kali Q ya. P dot Q. Nah, oke. P dot Q apa dong ya. Nah, kita lihat ya. Ini komponen-komponennya. Apa komponennya si P? 6I. Maka kita tulis 6 gitu ya. Terus min 6J. Ini tulis min 6. Terus min 3K. Oke, min 3. Nah, oke, dikali dengan Q-nya min 2I. Terus apa? Min 2J. Nah, oke. Terus ini min K berarti min 1. Nah, maka kali titiknya adalah tinggal dikalikan yang seletak. Nah, 6 dikali dengan 2. Gitu ya. Nah, saya tulis 6 kali 2. Ditambah min 6 kali min 2. Gitu. Oke. Min 6 kali min 2. Tambah min 3 kali min 1. Ya.
Min 3 kali min 1. Nah, ini jadinya 12 tambah 12 tambah 3. Ini 24 ditambah 3 berarti hasilnya 27. Gitu ya. Oke. Nah, terus ininya sudah oke ya. Sekarang besar sudut antara P dan Q. Sebelumnya kita cari dulu yang namanya apa? Panjang P ya. Kita cari dulu panjang P ya, yaitu akar dari, nah lihat komponen si P ya. Lihat komponennya ini 6. Nah, 6 kuadrat ditambah, nah apalagi komponennya min 6 ya. Oke, min 6 pangkat 2 ditambah ini ya, min 3 pangkat 2. Sehingga ini jadinya akar 36 ditambah 36 ditambah 9. Oke, ini jadinya akar berapa? 36 tambah 36, 72. Ya, 72 tambah 9 berarti 81. Nah, 81 di akar jadi berapa? 9 ya. Oke, panjang P 9. Terus kita cari panjang dari vektor Q adalah akar dari, ya lihat ininya I ya. 2I ya. Berarti 2 pangkat 2 tambah. Nah, lalu komponen J. Lihat ya komponen J-nya berapa? Min 2. Oke, min 2 pangkat 2 ditambah komponen K-nya min K. Berarti min 1 pangkat 2. Nah, gitu. Sehingga jadinya akar dari 4 ditambah 4 ditambah 1. Nah, berarti akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Gitu. Nah, baik. Oke. Saya taruh di mana nih? P dot key ya. Nah, silakan adik-adik mau screenshot dulu boleh ya. Oke, yang ini saya akan hapus ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke P dot key ya. Oke, ini saya taruh P dot key hasilnya di sini ya. P dot Q ya. Hasilnya tadi berapa? 27 ya? Oke, yuk. Sekarang kita lanjut nyari sudutnya. Ya, untuk mencari sudutnya kita gunakan rumus P dot Q sama dengan panjang P dikali dengan panjang Q kali dengan cos alfa. Misalkan sudutnya adalah alfa ya. Sudut antara P dan Q adalah alfa. Nah, P dot Q tadi berapa? Ini ya, sudah kita tentukan tadi yaitu 27. Panjang P, ya ini panjang P ya, 9. Oke, panjang Q 3. Oke, cos alfa. Nah, berarti 27 sama dengan 27 kali cos alfa. Nah, berarti cos alfanya sama dengan 27 dibagi 27. Sama dengan 0. Oh, sorry. 1 ya. Oke. Nah, berarti alfanya berapa derajat? 0 derajat ya. Karena cos 0 itu adalah 1 gitu ya. Baik, begitu. Oke. Ah, sekarang kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, diketahui belah ketupat ABCD dengan koordinat ABCD, ya oke, kita anggap benar ya, bentuknya belah ketupat. Jadi saya nggak perlu gambar. Tentukan besar sudut ABC, nah ini besar sudut ini ya, dan BCD ya. Oke, kita cari satu-satu yuk. Nah, untuk mencari besar sudut ABC ya, kita sebut aja beta ya. Oke, beta. Nah, lihat tengah-tengahnya ya, lihat tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya B ya. Nah, berarti beta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor BA
dan vektor BC gitu ya. Ingat ya, A di tengah-tengah patokannya ya, BA dan BC. Nah, berarti kita cari dulu vektor BA. Ya, BA artinya titik A dikurang dengan titik B gitu ya. Titik A-nya berapa tadi? 23. Titik B-nya berapa? 0, 0. Nah, sehingga ini jadinya 23. Lanjut BC. Nah, BC berarti titik C dikurang dengan titik B. C-nya adalah berapa? 2 min 3. Oke, mana dia? Ini 2 min 3 ya. Terus dikurang dengan B. B-nya adalah 0, 0. Sehingga jadinya 2 min 3. Gitu. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang BA. Ya, panjang BA adalah akar dari ya 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Gitu. Ya, 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oh, nggak usah pakai kurung ini. Kenapa pakai kurung? Kan nggak pakai minus ya. Nah, sehingga jadinya akar 4 ditambah 9. Nah, sehingga jadinya berapa? Akar 13 ya. Oke. Nah, yang ini BC, panjang si BC-nya apa? Adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Gitu. Ya, 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Nah, sehingga jadinya sama dong dengan yang di atas ya. Sama ya. Oke, 4 ditambah 9. Sehingga jadinya akar 13. Nah, kita patut mencari BA dot BC ya. BA dot BC ya. Oke, kita kalikan. Nah, caranya seperti tadi ya. 2 dikali 2. Atau saya tulis dulu ya. Supaya adik nggak bingung. Saya tulis di sini. 2, 3 dikali dengan 2 min 3. Gitu. Nah, kita kalikan. Maka 2 kali 2. Gitu. Ditambah 3 kali min 3. Ya. Oke. Nah, sehingga jadinya 4 ditambah min 9. Berarti jadinya min 5. Gitu. Oke, untuk mencari besar sudutnya kita gunakan rumus apa? Eh, cos alfa, cos beta ya. Di situ sudutnya beta ya. Cos beta sama dengan BA kali BC dibagi dengan panjang BA dikali dengan panjang BC. Nah, gitu. BA dot BC hasilnya tadi berapa? Hasilnya min 5. Oke, sudah ada min 5. Nah, terus akar 13 panjang BA-nya ya. Ini dan panjang BC-nya ini. Akar 13 kali akar 13. Hmm. Nah, sehingga jadinya min 5 per 13 gitu ya. Nah, untuk mencari berapa besar sudutnya, kita gunakan kalkulator adik-adik ya. Nah, kalkulator caranya gimana dong? Nah, si beta ini, ya, ini kenapa dia negatif? Itu artinya betanya itu berupa sudut tumpul. Nah, ya, jadi saya kasih keterangan bahwa betanya itu pasti antara 90 dan 180 derajat. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita boleh menggunakan kalkulator ya. Nah, yuk saya tunjukkan caranya. Min 5 per 13 ya. Nah, nanti caranya begini ya. Beta, oke, saya tulis di atas saja biar bentuknya cakep ya. Nah, sini aja ya.
Jadi si beta itu sama dengan 180 derajat dikurangi eh, cos inverse gitu ya. Cos inverse min 5/13 ya. Minusnya diabaikan aja ya. Atau gini ya, harga mutlak. Harga mutlak min 5/13. Nah gitu formulanya ya. Nah ini jadi sama dengan 180 derajat minus cos inverse 5/13 gitu ya. Nah tanda minusnya dibuang. Nah gitu ya. Ini kita hitung dari kalkulator ya. Cos inverse 5/13 berapa. Nah akan saya tunjukkan dengan menggunakan kalkulator. Nah ini dia. Sebentar dulu. Mana dia? Oke. Cos inverse 5/13. Nah ini ya. Oke. Ini kita tekan inverse-nya dulu ya. Sehingga muncul cos pangkat min 1. Cos inverse. Nah di sini tulisannya ARC. ARC. Nah kita tes dulu ya. Ini kalkulatornya udah benar atau enggak. Misalnya kita tulis cos 60 derajat. Cos 60 itu adalah setengah ya Dede ya. Coba sama dengan setengah cocok ya. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Oke. Inverse. Cos inverse setengah. Kita cek ya. Nah, 1 dibagi 2. Apakah betul 60 derajat? Betul ya. Nah sekarang kita clear ya. Dia cos inverse ya. Tadi berapa? 5/13 ya. 5 dibagi 13. Ya, berapa dia? Oke. Sama dengan. Nah, berapa derajat tuh? 67 derajat. Nah, berarti si beta tadi yang kita hitung tadi, betanya sama dengan 180 derajat dikurang 67 koma. Nah, kalau kita pakai satu digit aja, berarti lihat dua digit ini ya. Ini kan 8 ya, dibulatkan ke atas ya. Jadi ini si 3 ini berubah jadi 4 ya. Nah, 0,4 ya. Oke, silakan adik-adik hitung. Silakan berapa ya? Sudutnya berapa? Segitu sudutnya. 67, 180 dikurang 67,4. Sekarang mari kita lanjut lagi ke kasus yang B. Nah, ya saya tuntaskan. Ini saya rasa sama ya, saya rasa mirip. Akan saya ulangi lagi prosesnya supaya adik ngerti. Nah, sudut BCD ya. Katakanlah sudutnya apa? Theta, namanya theta ya. Oke, mana yang di tengah? Huruf yang di tengah adalah huruf C. Maka artinya theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor CB dan vektor CD. Gitu. Nah, yuk kita cari CB ya. CB artinya titik B dikurangi dengan titik C. Ya, berapa B-nya? B-nya adalah 0, 0, sedangkan C-nya adalah 2 min 3. Nah, kita kurangi maka dapat hasilnya min 2, 3. Gitu. Nah, kita cari panjang CB-nya terlebih dahulu ya. Langsung aja kita cari panjang CB. Maka berapa? Akar dari min 2 pangkat 2. Ya, min 2 dapat dari mana? Nah, dari sini ya. Min 2 pangkat 2. Terus ditambah dengan 3 pangkat 2. Nah, tiganya dari sini ada deh ya. 3 pangkat 2. Nah, ini kita hitung hasilnya dapatlah akar 13. Gitu ya. 4 ditambah 9, 13. Sekarang kita cari vektor apa? Setelah CB kita cari CD. Ya. CD artinya titik D dikurang dengan titik C. Nah, D-nya berapa? Ya, D-nya ini ya. 4,0. 40 dikurang dengan C. Berapa C? C-nya 2,5.
koma min 3. Oke. Oke, mana dia? Iya, 2 koma min 3. Tuh tulisannya kurang cakep ini ya. 2 koma min 3. Nah, sehingga ini akan menjadi berapa? 2, 3. Gitu ya. Nah, kita cari panjang CD ya. Sama dengan ya akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya. Jadi ini dikuadratkan ditambah dengan ini kuadrat gitu ya. Nah, ini hasilnya sama aja dengan yang ini ya, akar 13. Ya, akar 13. Nah, selanjutnya kita capain ya CB dan CD kita kali titik. Kali titik yuk. CB kali titik dengan CD. Maka jadinya kita masukkan CD yang CB yang ini, CD yang ini ya. Ya, oke, ini jadinya min 2, 3 kali titik dengan 2, 3. Ayo, kita kalikan adik-adik, yaitu min 2 kali 2, ya, 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 3 kali 3. Gitu. Ya, oke, 3 kali 3 maka didapat min 4 ditambah dengan 9. Sehingga hasilnya 5. Gitu. Nah, sehingga si cos theta, sudutnya adalah theta, bisa dicari dari CB. Vektor CB, ini C maksudnya ya, vektor CB. Coba kurang cakep tulisannya. Ya, oke, vektor CB kali titik vektor CD, ya, dibagi dengan panjang CB kali dengan panjang CD. Gitu. Oke. Nah, sehingga jadinya berapa? 5, ya. 5-nya dari mana? Dari sini ya. Oke, terus CB tadi berapa ini? Panjangnya ya. CD ini panjangnya. Akar 13 dikali akar 13. Nah, sehingga jadinya adalah 5/13 gitu ya. Nah, cos ini positif yang artinya bahwa si theta karena dia positif maka besarnya antara 0 dan 90 derajat. Nah, berarti theta dengan bantuan kalkulator bisa kita hitung dari cos inverse gitu ya. Cos inverse dari 5/13 gitu ya. 5/13. Cos inverse 5/13. Nah, ini tadi berapa ya? Oke, saya tunjukkan sekali lagi. 5/13. Yuk, kita keluar dulu. Hmm. Ya, kita AC ya. Hmm. Cos inverse 5/13. Nah, ini sama dengan, oke, 67,4 derajat. Ya, ingat ya, dia minta 1 digit kalau nggak salah ya. Jadi theta sama dengan uh, cos inverse 5/13. Ya, maka hasilnya adalah 67,4 derajat gitu. Nah, baik begitu adik-adik ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ya, oke. Nah, untuk video-video yang lainnya mengenai vektor, adik-adik bisa lihat di playlist ini ya, playlist vektor ya.
Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Ajari teman-teman kalian sehingga kalian makin paham ya. Yang mengajar itu tentu makin paham. Yang diajar mendapatkan manfaat. Oke, begitu saja dari saya. Sukses selalu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.